Di pudi ni alek tu. Kita datang ke hadapan Tuhan menaikkan satu pujian yang sungguh-sungguh dari segenap hati, segenap jiwa, bahwa hidup kita ini kita jadikan untuk melayani Tuhan. Kita bukan untuk dilayani, tetapi kita melayani Tuhan. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jadikan hidupmu, waktumu untuk melayani Tuhan, supaya Tuhan selalu berkatimu dengan berkat yang berlimpah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Sia-siakan apa yang Tuhan. Harus jadi berkat. Hidup ini adalah hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Nyanyikan dengan suara yang jelas. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidup. Pakailah hidup kami Tuhan. Selagi kami masih kuat. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup. Selagi aku masih kuat. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah. Biarlah kita siapa Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidup. Selagi aku masih kuat Tuhan. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah. Hidup ini sudah jadi berkat. Kalau maka pembahakan serahkan buat Inang Buru Purba. Kami mendaftar bersama.
Baik, salam. Selamat datang bagi kita semua di tempat ini. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dalam acara pemberkatan nikah kudus yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita perhatikan dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak pada di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Ini firman Tuhan ditulis berkat Tuhan pangkal selamat. Kamu doatan di Jolma, di Dokon, rajin pangkal badal, malas pangkal bodoh. Aduh, menaruh pangkal-pangkalnya deh. Hebat pangkal kaya. Semakin dihebat, semakin kaya orang dah. Gawe aturan baru deh ya. Ini ditulis berkat Tuhan pangkal selamat. Tulisan dari Raja Salomo yang pada masa dulu raja yang terhebat, raja yang terkaya, dihormati. Bahkan raja ini membangun suatu rumah Tuhan yang dari dalam seluruhnya dilapis dengan emas. Mula hubang jam gelek dilapis sa bugasan siyang emas. Tulala gurang betul mamahon tu bugasan. Ang kepala memereng ludik-ludik di masjid ya. Salomo ini kaya, hebat, sukses sebagai seorang raja. Dituliskan di sini kata-katanya, judul firman Tuhan, berkat Tuhan pangkal selamat. Manusia bisa selamat itu karena berkat Tuhan. Ditulis di sini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kita berharap Tuhan yang membangun rumah tangga mereka, sehingga usaha yang kita lakukan bukan karena kekuatan kita, Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Sia-sia dikatakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Gereja ini juga sedang membangun rumah Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia usaha orang. Ya, sia-sia kalau bukan Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan yang bekerja, siapapun tidak mampu menghalangi. Sebab dituliskan dalam Wahyu pasal 3, jika dia yang membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutup. Jika dia yang menutup, tidak ada satupun yang dapat membuka. Jika dia memulai sesuatu pekerjaan, tidak ada yang dapat menggagalkan. Ya, Tuhan itu yang berkuasa atas segala-galanya. Sia-sialah usaha orang membangun kalau bukan Tuhan yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Salomo ini dijaga oleh pengawal, ketat sekali menjaga. Tetapi ada pernyataan dari mulutnya kembali berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal, sia-sia usaha orang berjaga-jaga. Kenapa demikian? Di Alkitab ini ada suatu kisah menarik. Raja Sanherib, Raja Asyur pernah mau berperang melawan Raja Hizkia. Raja Sanherib ini dikawal oleh pasukan hebat
180.000 orang pasukan mengawal, berjaga-jaga untuk berperang bersama dengan dia, sehingga raja itu tidak terserang. Apa yang terjadi, saudara? Mereka pasang kemah karena besok mereka akan bertempur melawan Raja Hizkia. Tetapi malam itu 180 orang pasukan yang hebat itu tewas karena buhak kabainion. Maka kembali kata-kata ini berlaku, jikalau bukan Tuhan yang mengawal, sia-sia usaha orang menjaga. Amin. Maka kalau Tuhan memberikan anak bagi kita, buah kandungan, anak laki-laki atau perempuan, itu upah dari Tuhan. Amin. Kasih ruha doi. Saudara, ayat ini menyampaikan itu buah kandungan anak lelaki milik pusaka dari Tuhan. Suatu upah. Justru karena saudara diberi upah dalam kelelahan pun, saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukur. Saudara-saudara yang dikasih, kita telah berkumpul di hadapan Allah dari sidang jemaat ini untuk menyaksikan bersama pernikahan antara kedua saudara ini, sebagaimana diberitakan dalam kitab Perjanjian Baru. Sebab itu janganlah kita mengabaikannya atau menyia-nyiakannya, tetapi menjunjung tinggi dan menghormatinya dengan khidmat dan kebijaksanaan serta rasa takut akan Allah. Maka untuk maksud ini, saudara Flores Simanjuntak dan saudari Septiana Purba sekarang datang menghadap hadirat Allah dan sidang jemaat ini dengan niat untuk hidup sebagai suami dan istri yang dijodohkan oleh Allah. Saya minta kepada mempelai berdua ini supaya masing-masing menjawab dengan jujur dan ikhlas di hadapan Allah dan sidang jemaat ini tanpa rahasia yang hendak disembunyikan. Jikalau tidak ada rintangan atau keberatan, maka pernikahan ini akan dilangsungkan dan disahkan di hadapan Allah dan sidang jemaat ini sebagaimana niat hati saudara yang kudus. Saya minta saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur dan ikhlas di hadapan Allah dan sidang jemaat ini. Kepada saudara Flores Simanjuntak, apakah saudara dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang ikhlas dan jujur berniat di hadapan Allah dan sidang jemaat ini bahwa saudara akan menerima saudari Septiana Purba sebagai istri yang sah dan satu-satunya? Apakah saudara akan mencintai dan menghibur, menghargai dan memelihara dia, serta meninggalkan semua rintangan yang menghalangi hubungan saudara berdua dan hanya berpaut kepada dia saja, serta hidup berdampingan seumur hidup dan hanya maut yang dapat menceraikan saudara berdua? Apabila hatimu bulat menerima semua hal ini, jawablah.